وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwanu fid din, rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita kembali sama-sama mempelajari salah satu dari sekian banyak hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua apa yang disabdakan dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan bimbingan untuk kita sebagai umatnya, agar kita selamat dalam kehidupan dunia dan kelak di hari kiamat. Hadis yang kita akan sama-sama baca ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda atau pernah bercerita, "Ana rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra." Jadi pernah ada seseorang, dia mengunjungi saudaranya, apakah itu kerabat atau sahabatnya, fi qaryatin ukhra, di tempat, di daerah ya, atau di desa yang lain yang bukan di tempatnya. Kemudian fa'arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Lalu Allah kemudian mengutus ya untuk menjumpai laki-laki ini dalam perjalanannya seorang malaikat. Jadi Allah mengutus seorang malaikat untuk menemui orang tersebut dalam perjalanannya, ya, tapi dalam bentuk atau rupa seorang manusia. Falamma ata alaihi, maka ketika malaikat tersebut berhasil menemui orang tersebut dalam perjalanannya, qala, malaikat itu bertanya, aina turid, ke tempat mana, atau kamu hendak pergi kemana? Kemudian qala, orang itu menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya, aku ingin mengunjungi, aku ingin menziarahi saudaraku di desa atau di daerah ini. Kemudian malaikat kembali bertanya, hal laka alaihi min ni'matin tarubuha, apakah engkau akan mendapatkan keuntungan, apakah engkau akan mendapatkan suatu kebaikan dengan perbuatanmu ini, dengan kamu mengunjungi saudaramu itu? Lalu orang itu menjawab, tidak. La, katanya, ghairi anni, hanya saja aku ahbabtuhu fillah azza wajalla, hanya saja aku mencintai orang itu karena Allah azza wajalla. Kemudian qala, berkatalah malaikat, fa inni Rasulullah ilaik, ya, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dikirim, yang diutus untuk menemuimu, yaitu bi'anallah, bahwasanya Allah qad ahabbaka, bahwasanya Allah itu mencintaimu, kama ahbabtahu fihi, sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu itu karena Allah. Nah, inilah cerita Rasulullah tentang seseorang di masa lalu. Jadi hadis ini memberikan faedah yang sangat penting untuk kita, yang harus kita pahami. Yang pertama adalah tentang anjuran, dorongan kita ini untuk gemar, ya, atau membiasakan diri berkunjung, berziarah, beranjang sana, ya, kepada saudara-saudara kita. Kita tidak boleh hanya duduk berdiam diri di rumah saja, atau kita hanya ingin dikunjungi tapi tidak pernah ada keinginan untuk mengunjungi, ya. Nah, ini adalah merupakan sikap yang buruk karena tidak ada kebaikan di dalamnya. Tetapi hendaklah kita kunjungi saudara-saudara kita di tempat lain, di rumahnya, ya, atau di, ya, tempat-tempat yang ditinggali oleh saudara-saudara kita.
ya sebagaimana yang dilakukan oleh seseorang ini. Nah, itu yang pertama, tentang anjuran untuk senantiasa mengunjungi ya atau berziarah kepada ya saudara. Yang kedua, bahwa hendaklah yang menjadi pendorong, yang menjadi pemotivasi berkunjung itu karena dasar cinta karena Allah. Kenapa? Karena seandainya orang itu tidak pantas untuk dicintai karena kekafirannya, karena kemusyrikannya, karena kemunafikannya, tidak boleh kita mengunjungi kecuali dengan tujuan mendakwahi. Tapi kalau sekedar hanya mengunjungi saja, tidak boleh kalau itu adalah orang-orang yang memang tidak pantas untuk kita cintai. Jadi kita mengunjungi saudara kita itu karena kecintaan. Ya, karena kecintaan kita ya kepada orang tersebut, di mana cinta kita kepada dia pun karena Allah. Dan banyak dalil-dalil yang memerintahkan kepada kita untuk saling cinta mencintai sesama kaum mukminin. Ya, mungkin dalam pembahasan yang lain kita akan bahas tentang kewajiban bagi kita untuk mencintai saudara kita yang seiman, ya, atau orang yang seagama. Ya, itu yang menjadi dorongan kita. Kenapa kita kunjungi? Kenapa kita ziarahi? Kenapa kita beranjang sana? Yang paling pokok itu adalah karena cinta kepada orang itu karena Allah. Ya, namun kalau kita berkunjung hanya sekedar berkunjung bukan dasar itu, ya itu dibolehkan juga. Ya, kita misalnya dalam suatu perjalanan mampir kepada orang yang kita kenal, ya, dan kita hanya sekedar mampir saja, ya itu tidak masalah. Jadi yang menjadi dasar bagi kita untuk menziarahi atau mengunjungi saudara kita itu adalah karena cinta kepada orang tersebut karena Allah. Karena ini akan bernilai nanti bagi kita atau untuk kita. Yaitu yang ketiga, bahwa kalau kita mengunjungi orang ya atau saudara kita itu karena kecintaan kita kepada Allah, maka Allah pun akan mencintai kita. Sebagaimana dijelaskan tadi oleh malaikat tersebut, ya, dia mengatakan bi annallaha qad ahbaka kama ahbabtahu fihi. Ya, bahwasanya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai dia karena Allah. Jadi kalau kita mencintai seseorang itu karena Allah, maka Allah juga akan mencintai kita. Nah, bentuk kecintaan kita kepada orang tersebut adalah dengan apa? Yaitu dengan mengunjunginya. Ya. Jadi di antara bentuk kecintaan kita kepada seorang sahabat, kepada seorang kerabat, kepada seorang saudara, yaitu adalah dengan mengunjunginya. Apalagi kalau ya kita dengar saudara atau sahabat kita ya atau saudara kita tersebut dalam kondisi yang ya tidak sehat ya atau sakit. Nah, karena dalam hadis yang lain juga dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan derajat yang hasan, Rasulullah juga pernah mengatakan, man 'ada maridon aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin. Jadi barang siapa yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, ya, jadi semua itu dasarnya karena Allah, bukan karena ingin numpang makan, bukan karena ingin nanti membawa buah-buahan, ya, karena kebetulan ya saudara yang dah dikunjungi ini punya kebun yang luas yang menghasilkan buah-buahan yang banyak, bukan karena itu, semata-mata karena Allah, karena dia ingin mendapatkan ridho Allah, ingin mendapatkan cinta Allah. Nah, jadi barang siapa yang menjenguk orang sakit atau menengok saudaranya atau mengunjungi saudara karena Allah, nadahu munadin, maka menyerulah, yaitu malaikat yang menyeru, yaitu apa? Antibata wa toba mamsyaka, yaitu dikatakan adalah beruntunglah kamu dan juga beruntunglah ya langkah-langkahmu, langkah-langkah perjalananmu juga mendapatkan keberuntungan. Wa tabawa'ta, dan kamu nanti akan dibangunkan, kamu nanti akan menempati minal jannah manzilan, kamu nanti akan menempati rumah di dalam surga. Yaitu keuntungan lain, keutamaan yang lain. Kebaikan yang lain adalah kalau kita menengok orang yang sakit atau mengunjungi saudara, dan semua itu dasarnya karena Allah, maka
hidup kita dipenuhi dengan keberuntungan. Perjalanan kita menjenguk orang sakit, perjalanan kita mengunjungi saudara kita, itu juga mendapatkan keberuntungan. Sudah begitu, ya Allah nanti akan menempatkan kita, akan membuatkan untuk kita sebuah rumah di dalam surga. Nah, apa yang menjadi penghalang bagi kita untuk senantiasa mengunjungi, menziarahi saudara-saudara kita? Kenapa kita untuk jalan-jalan ke luar negeri, untuk jalan-jalan menghabiskan waktu kita traveling misalnya, kita mampu, padahal barangkali di dalamnya tidak ada kebaikan sedikit pun, atau kalau ada kebaikan juga sangat sedikit. Ya, berbeda dengan kita menziarahi saudara-saudara kita seiman. Ya, kita menjenguk saudara-saudara kita yang sakit, jelas keutamaannya. Kenapa yang ini kita bisa dan sengaja meluangkan waktu, kenapa untuk yang ini kita tidak ada waktu dan memberatkan diri kita untuk melakukannya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ya bentuk penilaian yang baik dalam masalah seperti ini. Begitu juga dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, yang disahihkan juga oleh Syekh Albani, yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal, bahwa Rasulullah pernah mengatakan, haqqat mahabbati alal mutahabbina fiyya. Ya, jadi haqqat dikatakan ya berhak, ya mahabbati mendapatkan kecintaanku. Jadi berhak mendapatkan kecintaanku alal mutahabbin, bagi orang-orang yang saling cinta mencintai, fiyya karena aku. Nah, di dalam riwayat ini juga ada kalimat haqqat mahabbati alal mutazawirina fiyya, berhak juga akan mendapatkan cintaku orang-orang yang saling mengunjungi, orang-orang yang saling berziarah karena aku. Nah, itu keutamaannya. Jadi kalau kita saling cinta mencintai, saling berkunjung, saling berziarah, semuanya karena Allah, dia berhak mendapatkan cintanya Allah. Dan kita tahu kemana arah kalau kita dicintai oleh Allah, bahwa kita akan dijauhkan dari neraka, kita akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, kita semua melakukan ibadah-ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, berbakti kepada orang tua, itu dalam rangka mencari cinta dan keridhaan Allah. Nah, ada cara lain kita mendapatkan cinta dan keridhaan Allah. Apa itu? Mengunjungi saudara kita. Walaupun saudara kita dalam keadaan sehat, walaupun saudara kita dalam keadaan tidak sakit. Apalagi kalau sakit, biasakanlah kita kunjungi saudara-saudara kita, karena mengharapkan cinta, ridho dan balasan dari Allah semata-mata. Ya, janganlah kita ini ya katakanlah ya merasa berat, merasa tidak memiliki waktu atau apa yang lain ya untuk tujuan mendapatkan cinta dan keridhaan Allah. Ya, kalau sesuatu itu bisa kita peroleh, ya biasanya kita akan berusaha untuk mendapatkannya. Kita pasti berusaha dengan daya dan upaya kita, dengan semua yang kita miliki untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan tersebut. Nah, kenapa untuk mendapatkan cinta, keridhaan dan rahmat Allah kita ini rasanya ya berat sekali. Ya, nah itulah makanya mudah-mudahan dengan apa yang dibacakan barusan menjadi pendorong, menjadi motivator bagi kita untuk ya belajar, ya meluangkan waktu, menyisihkan waktu, ya tentu dengan pengorbanan waktu dan mungkin juga biaya atau apa yang ada pada kita, ya untuk berziarah, berkunjung kepada saudara-saudara kita. Apalagi saudara-saudara kita itu adalah orang-orang yang sangat kita kenal. Apalagi saudara kita itu pernah memiliki jasa kepada kita, pernah membantu kita dalam banyak hal, membantu kita ya sehingga kita mendapatkan hidayah, membantu kita sehingga kita memiliki jodoh, membantu kita sehingga kita mampu sekarang memiliki usaha, dan seterusnya. Maka luangkan waktulah untuk membalas kebaikan-kebaikan dengan cara berkunjung. Ya, karena kunjungan kita itu akan membahagiakan mereka. Kunjungan kita itu akan
dirasa oleh orang yang kita kunjungi sebagai suatu hadiah yang luar biasa. Ya, orang yang kita kunjungi merasa pasti ya dihargai oleh kita. Nah, sebab itu wahai anak-anakku, menantu-menantuku, sahabat-sahabatku, marilah kita mencari waktu luang untuk mengunjungi saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, ya, karena cinta kita kepada mereka karena Allah. Insya Allah dengan ini ya akan mendapatkan kita keberuntungan, perjalanan kita pun akan mendapatkan keberuntungan, dan Allah nanti akan menempatkan kita di dalam surga, dan kita akan meraih kecintaan dan keridhaan Allah insya Allah. Ya, mudah-mudahan tausiah singkat ini ya bisa memberikan faedah untuk kita seluruhnya, dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم